nggak melihat ada tanda. Oh ya. Baru-baru di record teh. Saya ulangi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya yang hadir, juga yang tidak hadir yang menyaksikan via record. Ya, akhirnya kita bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan 2 bab sebelumnya ya. 2 bab sebelumnya yang sudah kita bahas yaitu tentang haid dan istihadah. Tentang haid semua ketentuan Imam Syafi'i sudah dibahas. Tentang istihadah adalah ketentuan yang melebihi haid gitu ya. Kita juga udah bahas darah kuat, darah lemah dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, yang ini tidak terbahas sebelumnya semata karena keterbatasan waktu gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nifas. Next teh. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setelah melahirkan. Jadi kalau tidak terkait dengan wiladah atau tidak tidak terkait dengan wiladah itu adalah proses persalinan ya, maka itu antara dua gitu ya. Kalau tidak haid, istihadah. Jadi hukum asal darah keluar itu tergantung konteksnya gitu ya. Kalau di waktu mungkin haid maka itu jatuhnya haid. Kalau di luar waktu mungkin haid dengan indikasi-indikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya maka itu istihadah. Nah jika jika terkait dengan proses wiladah atau persalinan ya atau baby birth, maka itu adalah nifas. Maka darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya itu tidak disebut darah nifas tetapi darah rusak gitu ya. Jadi memang setelah melahirkan. Again saya ulangi, setelah melahirkan. Nah, ini nih menjadi apa ya kalau bahasa saya? Menjadi catatan bagi emak-emak ya kemarin-kemarin kapan darah merah itu yang keluar menjelang persalinan itu terjadi, dicatat nanti setelah beres nifas sholatnya dikodok. Ingat kemarin kita sudah bahas bahwa jika waktu itu adalah waktu haid, sudah pasti waktu haid tidak usah dikodok. Sekali lagi, jika itu waktu haid dan hukumnya haid, maka sholat yang terlalui itu tidak usah dikodok. Tetapi jika itu istihadah atau waktu suci tapi keluar darah istihadah, termasuk ibu hamil menjelang persalinan itu kan ada darah-darahnya ya, flek dan sebagainya. Jika dia masih bisa sholat, sebaiknya dia sholat gitu ya. Jika dia tidak sholat, tidak mampu lagi sholat karena persalinannya, kramnya gitu ya, kontraksinya sudah sedemikian parah, maka dicatat saja gitu. Bi, ini aku jam sekian-sekian zuhur, sekian-sekian asar. Minta dikodokin, ingatin gitu ya. Seperti itu. Ini dari Hasyiah Al-Bajuri halaman 109 yang menjadi referensi untuk fikih haid, istihadah, dan nifas dari mazhab Syafi'i. Mangga. Next. Ketentuan ya. 1. Darah keluar setelah melahirkan. Maka pada saat dan sebelum itu bukan istihadah, bukan nifas. Yang kedua, darah keluar sebelum 15 hari dari tanggal melahirkan. Nah ini ada karakter wanita-wanita yang dia tuh nifasnya tuh jeda 3 hari dulu gitu ya, jeda 4 hari dulu gitu. Pokoknya maksimal tuh sebelum 15 hari ya. Hari ke-14 masih terkategori nifas gitu ya. Dan yang terakhir, darah keluar maksimal 60 hari ya. Nah ini nanti kita bicara mazhab tuh ada macam-macam, ada yang bilang 40, ada 60. Nah yang diambil maksimalnya itu 60 hari. Maka keluar dari 60 hari itu antara haid kalau tidak istihadah. Nanti kita kaji. Seperti itu. Mangga, next. Nah ini ilustrasi ketentuan umum nifas. Ini tanggal 1 sampai tanggal 13 itu bersih gitu ya. Kemudian 14 sampai 60 itu nifas. Karena keluarnya darah mulai tanggal 14 dari melahirkan, asumsi ya tanggal 1 itu melahirkan, dan dia nggak keluar darah nih gitu ya. Baru dia keluar darah hari ke-14 selepas melahirkan hingga hari ke-60 selepas melahirkan, maka ini dikategorikan nifas. Jika keluar setelah 15 hari dari melahirkan, maka sebelumnya,
maka dihukumi haid jika memenuhi ketentuan haid. Ketentuan haid sudah saya bahas ya minggu lalu. Jadi memang ada wanita-wanita yang nifasnya itu nggak langsung gitu ya. Ini ada banyak macam, bisa jadi rahimnya gitu ya, bisa jadi ruptur rahim itu kadang terjadi memang beberapa hari ya setelah persalinan. Ada teman saya yang sesar di Hermina gitu ya, hari keempat dia balik lagi ke Hermina gitu karena ada pendarahan gitu, dan ternyata jahitan sesarnya itu ruptur itu robek ya, robek rahim gara-gara dia kayaknya ngangkat ember atau apa gitu ya. Nah ini secara fikih itu lebih ke timing ya. Kalau misalnya itu timingnya sebelum 15 hari alias sampai hari ke 14 maka itu masuk nifas. Nah kalau tabel yang di bawahnya gitu ya, ini minimal, umum, maksimal. Nah minimal itu 1 hari pada saat melahirkan gitu ya. Yang umum itu 1 sampai 40 hari. Nah, maksimal banget hukum syara masih membolehkan sampai 60 hari. Dan semua darah dianggap nifas karena memenuhi kriteria minimal dan maksimal nifas. Paham ya Ibu ya? Berarti kalau 60 hari itu 3 bulan ya. Kalau 40 hari itu sebulan 10 hari, 1,5 bulan lah ya. Kurang lebih. 60 Next. hari 2 bulan ya. Iya. Sorry, 60 hari mah 2 bulan. Astagfirullah, maaf Teh Uti. Ini nggak konsen, ya Allah. Tenang Teh, agak nyantai aja. Biasa kalau mama suka pengen slow katanya. Iya, maksudnya badan tuh rasanya remuk redam, jadi nggak konsen. 60 hari kok 3 bulan. 60 hari 2 bulan ralat ya Ibu ya. Next. Nah ini bagaimana dengan keadaan nifas yang terputus-putus? Saya itu sering banget dapat pertanyaan yang masuk adalah soal nifas yang terputus-putus. Nah, di sini contoh misalnya ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh nifas, habis itu bersih tuh. Udah enggak gitu ya. Terus kemudian datang lagi tanggal 25 sampai 26. Nah, jarak antara darah pertama dan kedua hanya 14 hari. Kalau lebih dari 15 hari, itu sudah auto haid. Paham ya Ibu ya? Tapi karena ini jaraknya itu 14 hari, maka semua darah dianggap nifas gitu. Maka dengan demikian jumlah nifas 26 hari. Jadi saya selalu bilang, oke, nifas terus bersih, bersih, nah darah lagi, bersih, darah lagi. Nah, saya selalu bertanya, bersihnya berapa hari? 3 hari Teh. Ya udah itu semua nifas, saya bilang gitu. Jadi kalau saum nggak sah ya, harus dikodok. Ya, oh gitu Teh, aduh nih gimana ya gitu ya, udah telanjur ya nggak apa-apa, doa aja di luar. Kalau sholatnya gimana ya nggak apa-apa, itu kan sesuai zone kita gitu. Lagian kan kalau kita nifas memang nggak wajib sholat dan nggak kodok sholat kan gitu. Cuma yang jadi titik kritis tuh biasanya pada saat dia nifas itu di bulan Ramadan. Jadi dia nifas 3 hari, terus bersih seminggu, terus nifas lagi, keluar darah lagi 3 hari, terus bersih lagi. Nah dia tuh bingung banget. Pokoknya gampang aja. Kira-kira bersihnya berapa hari? Kalau bersihnya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari gitu ya. Kemudian darah lagi, bersih lagi, darah lagi. Selama itu maksimal 14 hari ya. Selama itu maksimal 14 hari itu masih nifas. Dan maksimalnya itu hari ke-60 selepas persalinan. Berarti 2 bulan ya Ibu ya. 2 bulan selepas persalinan itu batas maksimal nifas gitu. Gampang kok, nggak usah dibuat ribet gitu. Jadi Teh kalau misalnya nih tanggal 1 sampai 10 nifas, kemudian 15 hari setelahnya itu keluar darah. Nah, kalau 15 hari ini beda lagi. Kalau sudah 15 hari ini adalah haid gitu. Beda ya. Walaupun sebenarnya lebih sama aja sih. Lebih ke ini aja konsekuensinya nanti. Apakah puasa yang dilakukan saat bersih di antara dua darah ini perlu dikodok atau enggak gitu. Oke? Sampai sini clear ya? Nah, sekarang darah berbeda warna dan sifat. Kalau saya pribadi ya ketika dulu nifas itu darah saya itu jelas sih. Darahnya itu beda dengan haid. Dia lebih ke darah segar, ya enggak? Beda dengan haid yang lebih berlendir karena dia peluruhan endometrium ya. Nah, sekarang tuh
ketika nifas yang saya lihat darahnya darah segar. Memang benar-benar seperti darah yang mengalir dari pembuluh darah yang pecah gitu, bukan peluruhan endometrium rahim gitu kan. Nah, tapi ada juga, jangan salah, wanita-wanita yang seperti ini. Tanggal 1 sampai 10 hitam gitu ya, tanggal 11 sampai 30 merah. Nah, ini semua masuk nifas karena memenuhi ketentuan nifas. Jadi tidak peduli perbedaannya, yang penting minimal 1 hari, rata-rata 40 hari, maksimal 60 hari. Next. Istihadoh dalam nifas. Nah, pemula dengan satu warna dan sifat darah ini biasanya orang yang baru pertama kali melahirkan, ya. Yaitu apa nih? Darah yang keluar selama 70 hari. Sekali lagi, 70 hari berturut-turut gitu ya. Itu tidak bisa dianggap nifas semua. Menurut mazhab Syafi'i, yang dianggap nifas hanya 1 tetes di awal, gitu ya. Tetapi hanya 1 tetes di awal, sisanya itu istiadoh. Ini bukan dalam konteks wiladah. Sekali lagi, ini bukan dalam konteks wiladah. Sorry, ini adalah konteks pemula. Anak gadis yang dia baru haid pertama kali, gitu. Sorry. Oh iya benar-benar. Bukan anak gadis ya. Emak-emak Ibu yang muda ya. Kalau di Sunda Mahmud ya. darah darah itu pertama Mahmud melahirkan. melahirkan yang baru 1 kali melahirkan, terus dia darahnya itu sampai 70 hari. Nah, ini menarik sekali. Menurut mazhab Syafi'i, yang dianggap nifas hanya 1 tetes di awal, sisanya ini dianggap istihadoh, darah penyakit, karena dia pemula gitu ya. Karena gini, kenapa sih kok nifasnya dianggap cuma 1 tetes gitu ya? Kenapa enggak 60 hari nifas, 10 hari istihadoh? Ini untuk kehati-hatian. Sekali lagi, ini untuk kehati-hatian gitu ya. Maka misalnya nih dia sampai hari ke 61, 62 sampai 70. Wah, ternyata Ustadz bilang ini adalah istihadoh ya. Istihadoh. Nifas cuma setetes, maka dia mengkodok semua sholat dan mengkodok semua puasa. Kalau puasa jelas ya dikodok gitu ya. Nah, terus habis itu ini adalah untuk kehati-hatian. Karena ada aja wanita yang nifasnya cuma 1 hari gitu ya. Saya waktu hamil Maryam itu cuman 4 hari, 5 hari ya, saya lupa banget. Ya. Tapi pas hamil Umar itu cukup lama, pas hamil Ali alhamdulillah juga cukup lama gitu ya. Nah itu, jadi ada pola tiap orang, beda metode persalinan, beda usia itu bisa beda-beda. Nah ini adalah untuk kehati-hatian dari para ulama. Ketika kasus kayak gini 70 hari berturut-turut keluar darah, maka yang dianggap nifas hanyalah tetesan awal, sisanya itu adalah istihadoh, darah penyakit gitu. Jangan kaget ya kalau ngebahas istihadoh kasusnya ekstrim. Saya punya teman tuh pernah haid sebulan penuh dan dia terkena anemia. Bayangkan. Ya kan, jadi dia benar-benar harus minum obat penambah darah, harus istirahat karena memang itu penyakit gitu di rahimnya. Istihadoh gitu. Nah, ini obatnya adalah ruqyah biasanya. Karena biasanya tuh orang-orang yang istihadoh itu kalau bukan karena penyakit-penyakit yang lain bisa juga karena gangguan jin ya, sehingga mengganggu ibadahnya, itu juga ada. Ya, jadi ini beneran ada yang kayak gini. Yes. Terus kenapa ulama pedit banget sih nifas cuma sehari gitu ya? Ini adalah kaidah kehati-hatian zon para ulama kembali ke hukum asal, yaitu karena ini tidak diketahui polanya, maka dia seluruhnya adalah bagian daripada istihadoh. Okay, next. Yang keempat adalah istihadoh dalam nifas, pemula dengan warna dan sifat darah yang berbeda. Nah, nifas, masih ingat tidak? Bahasan 2 minggu yang lalu, saya membahas soal darah kuat dan darah lemah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, nifasnya itu kembali ke darah paling kuat. Dalam hal ini 30 hari, gitu ya. Nah, sisanya tanggal 40 sampai 70 itulah yang disebut istihadoh
gitu. Karena memang biasanya haid itu yang darah kuat gitu ya. Nifas itu darah kuat. Sementara biasanya ya, saya lagi-lagi katakan biasanya sebab tiap wanita bisa berbeda. Nanti kita harus teliti detail gitu ya. Nah, di sini yang darah merah segar biasa itulah yang disebut istihadah. Seperti itu. Next. Istihadah dalam nifas, pengalaman dengan satu warna dan sifat darah. Nah, nifas ke-1 ya, itu 30 hari. Oke. Ini adalah nifas ketika melahirkan anak pertama. Sekali lagi, ini adalah nifas dengan anak pertama. Oke. Nah, kemudian nifas kedua itu ternyata darah keluar sampai 70 hari. Nah, biasanya ulama tuh akan nanya, ini anak pertama atau anak kedua? Anak kedua, Ustadz. Anak pertama dulu nifasnya berapa hari? Nah, ini penting ya untuk ibu-ibu mengetahui, mencatat, memahami pola siklus dia gitu ya. Makanya kalender aku tuh sangat penuh ya. Karena tadi penting untuk mengetahui, mencatat pola nifas haid kita. Nah, dia berkata kepada ustadznya, ya Ustadz, ketika persalinan pertama, nifas saya adalah 30 hari. Oleh karena itu, ustadznya, gitu ya, ulama yang memakai mazhab Syafi'i akan menjelaskan bahwa nifas keduanya itu sama, pakai penyandaran pada riwayat sebelumnya, yaitu 30 hari. Sementara hari ke-40 sampai hari ke-50, 70, sorry ya, berarti berapa hari itu? 70 dikurangi 30, 40 hari ya berarti ya. Maka 40 hari itu adalah istihadah. Ya, kalau 70 hari itu berapa bulan teh? 2 bulan 10 hari ya, betul? Mohon dikoreksi ya. Jadi karena persalinan sebelumnya itu dia nifasnya 30 hari, maka dari 70 hari darah yang keluar terus-menerus dipotong 30 harinya sebagai status nifas. Sementara mulai hari ke-31 sampai hari ke-70 itulah dia terkena istihadah. Dia tetap wajib saum, dia tetap wajib sholat. Seperti itu. Itu di hari ke-31. Nah, teh bagaimana kalau saya tahunya di hari ke-61, loh kok saya masih keluar darah terus? Hari ke-62, loh kok saya keluar darah terus? Karena kan seingat saya maksimal nifas itu 60 hari. Nah, nggak masalah ketika kita baru tahu ini di waktu kemudian gitu ya. Cukup kita lihat misalnya di hari ke-31 sampai hari ke-70 itu melewati bulan Ramadan gitu ya. Ya udah kita cukup beristighfar, ya udah kodok, nggak masalah gitu. Seperti itu. Ini pasti pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar dari ibu-ibu gitu ya. Kan kita baru tahu di akhir, ya nggak masalah. Kita amal kita sesuai dengan zone kita pada waktu tersebut gitu. Konsekuensinya paling kalau tahu di akhir ya kodo sholat gitu. Makanya ada hadis yang menyatakan wanita yang menjaga taat sama suaminya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan menjaga kemaluannya di saat suaminya nggak ada, dia bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Pertanyaannya kenapa kok bisa ya? Kenapa kok mudah ya? Kenapa kok begitu gampang ya wanita masuk surga dari pintu mana saja? Jawabannya ini ibu-ibu. Karena ilmunya gitu ya. Ilmunya, kehati-hatiannya. Bisa jadi kita masih punya utang saum, utang puasa sama Allah gitu ya. Utang sholat juga gitu. Ini biasanya untuk kasus-kasus ekstrim, yaitu kasus-kasus istihadah. Oleh karena itu, beruntunglah bagi ibu-ibu yang Allah jaga dari penyakit istihadah. Karena sungguh istihadah ini tidak enak gitu ya. Karena harus ribet, ngitung ini, kodo itu gitu kan ya. Bahkan pada saat darah keluar harus mandi wajib gitu ya. Harus nyumpel dengan kapas itu sangat tidak enak. Tapi ya tadi, lagi-lagi bahasanya adalah ya gitu. Ya, next. Istihadah dalam nifas, pengalaman dengan satu warna dan sifat berbeda. Nifasnya sebelum nikah ya, nifasnya itu untuk persalinan pertama ya. Persalinan pertama itu 40 hari. Ini anak pertama. Kemudian pada anak kedua ternyata 70 hari. Di mana hari ke-1 sampai hari ke-30 itu hitam, sementara hari 31 sampai hari ke-70 itu merah.
Nifas kedua itu selama 30 hari karena dikembalikan kepada jumlah darah yang paling kuat. Sementara hari ke-31 sampai hari ke-70 ini adalah istihadah. Loh, kenapa begini Teh? Kenapa tidak 40 hari aja? Nah, kembali ini adalah kaidah kehati-hatian. Lebih baik salah menghukumi nifas jadi istihadah. Karena kan kita pasti kodok kan, gitu. Kita pasti sholat gitu kan, kodok sholat kita. Daripada kita clear istihadah, kita hukumi nifas. Nanti kita punya utang puasa, dan utang sholat yang kita tidak sempat kodok seperti itu. Ya, jadi jangan pusing ibu-ibu. Ini adalah kaidah kehati-hatian ulama kembali kepada pola-pola yang ada. Next. Hal-hal yang dilarang. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Syakhsiyah Al-Bajuri, juga ulama-ulama lainnya menyebutkan, apa sih perkara yang tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang haid, nifas, istihadah, kalau istihadah beda sendiri, haid dan nifas ya. 1, sholat, ini sudah jelas. Bagi wanita yang sedang haid, diharamkan melakukan sholat ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, karena memang pada dasarnya ia tidak diwajibkan untuk melakukannya. Dan setelah ia suci, tidak wajib qada. Namun bukan berarti ia meninggalkan sholat berakibat tidak mendapatkan pahala. Sebab pahala bisa didapat jika ia meniatkan menaati perintah syara. Jadi mohon dicatat Bu, ketika kita ya meninggalkan sholat karena kita haid, kita tidak sholat karena kita menaati perintah Allah, pada saat itu kita dapat pahala. Asik apa asik? Asik banget gitu ya. Wanita, laki-laki mah harus ke masjid, laki-laki harus jemaah gitu ya. Kita di rumah udah gitu nggak sholat kok dapat pahala. Tadi makanya berkali-kali niatkan, ya Allah saya niat untuk tidak zuhur semata karena engkau larang ya Allah, jadikanlah ini pahala untuk saya. Dan saya pernah juga gitu ya, ini ada kaitannya juga nanti dengan bulan Ramadan. Ada sahabat saya juga sering gitu ya cerita, Sur, aku tuh haidnya tuh 20 hari istihadah kayak berarti ya, aduh Sur ini gimana Sur gitu ya. Ada juga yang 15 hari, pokoknya banyak banget. Aku tuh pengen dia minum pil KB supaya aku teh nggak haid. Terus saya sampaikan kepada dia gitu ya. Kenapa engkau harus bersedih? Sementara yang membuat kamu haid adalah Allah. Bukankah ini ketentuan Allah? Dan yang melarang orang haid untuk sholat, puasa, itu Allah. Bukankah ketika kita tidak melakukan sesuatu karena Allah itu adalah pahala? Betul tidak? Pada akhirnya sahabat saya itu yang suka curhat itu ya, karena memang dia punya masalah haid, dia pun tersenyum dan berkata, Sur, apakah aku bisa mendapatkan pahala puasa, pahala sholat, dan ketika aku tidak melakukannya karena Allah? Saya bilang, insya Allah, insya Allah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya itu adalah ketika para sahabat yang perang Tabuk ya, ini ada kisah di mana Rasulullah itu memimpin perang yang sangat besar melawan Romawi ya. Ini perang kedua melawan Romawi. Setelah sebelumnya itu Khalid bin Walid berhasil membuat seri di perang sebelumnya ya. Ini perang Perang Tabuk namanya gitu ya. Yang sebelumnya perang Mu'tah. Nah, pada perang Tabuk ini, wah, Rasulullah itu memimpin pasukan dipimpin oleh diikuti oleh seluruh sahabat. Nah, ada sahabat-sahabat ini yang menangis karena dia ketinggalan di Madinah. Bayangkan, ketika dia menangis ditanya gitu, kenapa engkau menangis? Aku itu pengen jihad, aku pengen ikut Rasulullah di perang Tabuk, tapi aku nggak punya uang gitu. Nah, akhirnya percakapan ini didengar Allah, kemudian Allah ilhamkan kepada Rasulullah di tengah perjalanan dan dia berkata, sesungguhnya ada sahabat di antara kalian yang saat ini tidak bersama kalian, tapi mendapat pahala yang sama seperti kalian. Para sahabat bilang gini, loh nggak adil dong, orang kita capek-capek jalan kaki ke Tabuk. Tabuk itu jauh loh guys. Tabuk itu mereka jalannya di tengah padang musim panas, kemudian paceklik, mata airnya kering, gersang gitu ya. Kita bahkan harus menghemat-hemat logistik gitu kan. Tapi kenapa mereka yang enak-enak di Madinah kok malah dapat pahala yang sama dengan kami ya Rasulullah gitu. Kemudian Rasul berkata, karena mereka bersedih gitu. Mereka tidak bisa datang karena uzur syar'i gitu ya. Ada yang fakir miskin, ada yang menjaga ibunya, yang kayak gitu-gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kesedihan kita, rasa sedih kita
ketika kita tidak melakukan sesuatu karena memang ketentuan Allah atau ayat syar'i, insya Allah Allah balas pahala yang serupa. Takbir, Allahu Akbar. Jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Yes, gue nggak ikut jihad karena gue punya alasan. Jangan kayak gitu ya, kalau itu nggak dapat pahala tuh. Atau gini, yes, gue nggak usah itikaf nih, gue lagi haid. Yes, gue nggak usah sahur nih, kebetulan nih gue haid. Yes, gue bisa belanja ke mall, puas-puasin sehingga bisa jajan di bulan Ramadan karena toh gue lagi haid gitu. Nah, kayak sikap-sikap seperti ini itu tidak termasuk yang Rasul katakan, karena kita dijelaskan di hadis tersebut bahwa para sahabat tersebut menangis gitu ya, menangis semenangis-menangisnya, sedih sesedih-sedihnya karena ia tidak ikut serta merta menyertai Rasulullah di saat perang Tabuk gitu kan. Kasihan banget, sedih banget. Beda dengan orang-orang munafik yang memang membuat-buat alasan sehingga tidak ikut. Nah, itu nggak dapat pahala. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku fillah, jangan bersedih kalau misalnya saat Ramadan kita dapat haid gitu ya, dan kita tidak puasa atau tidak sholat. Jangan sedih karena jika kita uh, memang apa ya bahasanya, meninggalkan saum dan meninggalkan sholat itu semata karena perintah Allah, insya Allah dapat puasa. Tapi ingat ya, bukan jadi aji mumpung gitu ya, bukan malah bahagia gitu. Yes, gue nggak puasa, yes, gue nggak sholat nih gara-gara gue haid. Nah, kalau kayak gitu nggak dapat pahalanya gitu. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan Ustadz. Enggak. Next. Yang pertama tadi ya, nggak sholat. Yang kedua, puasa fardu atau sunnah. Nah, karena apa? Karena syarat sah puasa itu harus suci dari haid. Namun jika haid terjadi pada bulan Ramadan, ia harus mengkodok pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau sholat itu tidak dikodok. Sholatnya orang yang haid, sholat yang jatuh pada masa haid, sholat yang jatuh pada masa nifas tidak perlu dikodok. Sekali lagi, sholat yang jatuh pada masa haid ataupun nifas tidak perlu dikodok. Sholat yang jatuh pada masa istihadah harus dikerjakan. Jika dia terlambat mengetahui bahwa dia istihadah, maka harus dikodok di lain hari. Kalau puasa, itu harus puasanya jatuh di masa haid atau masa nifas harus dikodok. Sementara puasa yang jatuh pada masa istihadah, jika dia tahu pada saat itu dia istihadah, dia harus tetap puasa saat itu. Tapi dia terlambat tahu di kemudian hari, dan dia tahu bahwa dia tuh ini tanggal sekian-sekian harusnya istihadah, maka dia harus mengkodok. Ya, berbeda ya. Seperti itu. Ketiga, membaca Al-Quran. Nah, ini ada banyak sekali perdebatan sebenarnya. Di mana ada aja kok ulama yang masih membolehkan orang haid, nifas, istihadah untuk membaca Al-Quran gitu ya. Tetapi saya mengikuti guru saya, kaidah kehati-hatian bahwa keharaman membaca Al-Quran itu ada bagi kita yang haid. Dan ini dasarnya adalah hadis ya, hadisnya sahih insyaallah. Sementara orang yang junub ya, ini dalil yang, jadi kita pakai metode kias. Orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, haid itu termasuk orang yang junub, tidak suci gitu ya. Keharaman tersebut itu tujuannya adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Tetapi jika tujuannya zikir, doa, berharap berkah dan menjaga hafalan, maka boleh. Nah, ini ada juga ulama yang mengatakan zikir, doa, mengharap berkah, menjaga hafalan boleh. Nah, ini pertanyaannya, apakah memegang Al-Quran, apakah melihat? Nah, wanita-wanita di Arab sana, biasanya yang hafiz Quran, itu tiap hari dia murojaah. Tapi ingat, karena dia sudah hafizoh, dia ketika murojaah itu nggak perlu buka Al-Quran. Nangkap nggak Ibu? Dia tidak menyentuh Al-Quran, dia tidak qiraah Al-Quran, tetapi dia hanya zikir, doa, sama hafalan gitu. Nah, hafalannya ya kayak kita aja baca Anas gitu ya. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas dan lain sebagainya. Itu tuh kita nggak perlu buka Al-Quran karena sudah hafal. Nah, sama. Maksud di sini adalah menjaga hafalan dari mulut, dari otak gitu ya, tanpa membuka, menyentuh dan melihat Al-Quran. Seperti itu. Ada juga nanti bahasan-bahasan yang lain yang bilang boleh kok selama kitabnya kitab tafsir. Kalau kitab tafsir kan huruf Indonesianya lebih banyak. Kalau kayak gitu mah enggak. Ada ulama yang membuat seperti itu gitu. Kalau saya sih lebih berhati-hati, tidak selama saya haid, selama saya nifas, istihadah saya nggak pernah alhamdulillah. Nah, selama itu maka saya akan cenderung tidak menyentuh Al-Quran. Gitu. Hatta memegang covernya juga tidak. Gitu. Biasanya saya pakai sarung tangan gitu ya, atau saya pakai
kain untuk memindahkan Al-Quran. Misalnya Maryam habis baca Quran, saya taruh di lemari, itu saya bahkan megang juga saya pakai kain ya, karena saya sedang haid atau istiadah. Itu bentuk niatnya itu adalah memuliakan Al-Quran dan mengikuti kehati-hatian yang diajarkan para ulama. Seperti itu. Tapi katanya kalau guru boleh. Nah, dia punya hajat syar'i kan? Saya kan bukan guru gitu. Dia punya hajat syar'i untuk mengajarkan dan sebagainya itu ada. Betul, ada ulama yang membolehkannya. Tapi karena saya juga bukan guru dan saya lebih memilih kehati-hatian, makanya saya memilih untuk tidak membaca Al-Quran saat haid ataupun nifas. Next. Yang keempat, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Nah, saya sudah sebutkan tadi, orang yang sedang haid atau nifas haram baginya menyentuh Al-Quran. Ya, hal ini di surat Al-Waqiah ayat 79. Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang disucikan. Mushaf adalah nama dari tulisan dari kalam Allah. Al-Quran dalam HP tidak termasuk. Berdiam diri di masjid. Jika sekedar lewat, boleh. Dengan catatan tidak ada kekhawatiran. Adapun dasar keharaman berdiam diri di masjid ini adalah hadis dari Rasulullah SAW ya. Kemudian yang keenam, sebelumnya teh. Nah, jadi yang mau itikaf saya haid itikaf aja deh gitu ya, nggak apa-apa deh. Nah, ingat hati-hati ya, jangan gitu ya. Kalau sholat id itu di lapangan orang haid juga boleh keluar. Tapi kalau itikaf itu sudah namanya itikaf tuh berdiam diri di masjid, maka dia harus sadar diri bahwa dia itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah, ini ada nih, saya punya kasus ya, kenalan saya, saking dia nggak mau ketinggalan itikaf, dia itu bawa alas lengkap, tapi dia di luar. Aku bilang, kamu kenapa maksa banget gitu ya? Soalnya ini tuh kalau di rumah juga bosan, pengen di sini, menikmati nuansa syahdunya Ramadan. Nah, saya nggak berani menghakimi ya, karena dia juga bilang kan yang dilarang itu di dalam masjid, saya di luar masjid teh gitu. Karena memang kita lihat ya kayak di Habibur Rahman itu bahkan mereka ada tenda kan. Terus kayak Bio Farma itu sampai di selasarnya kan. Nah itu saya nggak tahu ya apakah ini boleh atau tidak. Saya tidak berani menghukumi. Cuma ya Allah ada ya muslimah yang saking tidak ingin ketinggalan nuansa itikaf tuh walaupun dia haid dia tuh datang dan dia sampai di luar masjid gitu hanya untuk melihat kesyahduan bacaan Al-Quran. Ya Allah. Masya Allah manusia tuh lucu-lucu ya. Pokoknya itulah intinya hukum aslinya nggak boleh berdiam diri di masjid ya. Yang keenam, melakukan hubungan suami istri. Nah ini hati-hati ya, karena memang betul orang yang haid ataupun orang yang nifas itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Pertanyaannya teh, kalau itu masa suci di antara dua darah yang keluar, itu gimana? Misalnya nih nifas hari ke-1 sampai ke-10. Hari ke-11 sampai hari ke-15 itu bersih. Kemudian hari ke-16 itu keluar lagi gitu kan ya. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, kita sudah tahu kan bahwa nifas itu maksimal 40 atau 60 lah ya. Akan lebih baik jika kita menunggu dulu gitu, akan lebih baik gitu. Tapi kalau memang kita sudah merasa zon, misalnya nih, wah udah 14 hari bersih ya, 10 hari, 11 hari, wah ini kayaknya bakal bersih terus. Kemudian akhirnya kita melayani suami, karena kita punya zon, kita benar-benar bersih ya. Sekali lagi kita punya zon, bahwa kita benar-benar bersih, maka saya mengatakan kita tidak berdosa. Karena fikihnya itu atas keadaan saat itu. Nah, bagaimana jika kemudian keluar darah lagi? Ya segera bertobat, istighfar. Tapi ingat, jangan nanti begitu bersih di dalam tempo 60 hari itu langsung melayani suami. Sebaiknya hati-hati. Sebaiknya hati-hati gitu ya. Tidak langsung melayani gitu ya. Insya Allah suami paham lah. Apalagi kalau suaminya yang lebih paham. Kayaknya justru suaminya nih yang harus mengetahui bagaimana menghitung status nifas dan status haid gitu ya. Karena kalau sudah tahu suami sendiri yang justru ngerem gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri di saat nifas ataupun istihadah. Sekalipun itu adalah bersih. Nah, kalau kasusnya gini,
1-2 hari berdarah gitu ya, kemudian 2 hari bersih. Habis itu 2 hari berdarah lagi, 2 hari bersih, 2 hari berdarah lagi, 2 hari bersih. Nah, itu kan polanya udah rutin tuh, udah rutin. Terus pas bersih, ah udahlah mumpung bersih saya layanin suami, nggak apa-apa lah besok juga keluar darah kan yang penting sekarang bersih. Nah, hati-hati, ini yang dimaksud dengan berdosa secara sengaja. Karena dia tahu bahwa dia itu suatu saat nanti dia akan keluar darah lagi dan dia tahu sebenarnya gitu. Tetapi dia masih memaksakan hubungan suami istri. Maka dia secara mutlak telah melakukan keharaman karena dia tahu bahwa dia akan keluar darah. Beda kalau misalnya kita mengira akan bersih selama-lamanya gitu ya setelah nifas ini atau setelah haid ini. Ternyata besoknya keluar darah tanpa kita duga. Kalau saat itu kita cukup beristighfar dan ke depan lebih berhati-hati gitu. Seperti itu. Nangkep ya Bu ya bedanya ya. Karena ini banyak juga loh, banyak sekali yang masuk pertanyaan ke saya, bagaimana hukumnya melakukan hubungan suami istri ketika kita dalam fase bersih di antara dua darah. Saya kembalikan, Ibu tahu nggak kalau misalnya bakal keluar darah lagi berdasarkan pola sebelumnya? Enggak, dan biasanya 6 hari bersih teh. Ini juga 6 hari bersih, makanya saya kira bersih. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Karena Ibu memakai zon daripada pola sebelumnya. Ulama juga tadi ingat nggak yang pola nifas? Ulama juga menghukumi dari pola sebelumnya. Ibu pun nggak salah jika ibu menghukumi dari pola sebelumnya gitu. Tapi beda cerita kalau pola sebelumnya bersih darah, bersih darah, bersih darah. Nah, kalau masih bandel juga, maka itulah yang dimaksud keharaman. Harusnya berhati-hati, tunggu sampai benar-benar bersih. Next. Nah, bermesraan dengan bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Maksud antara pusar dan lutut ini adalah jinsi ya, aktivitas jinsi ya. Bermesraan dalam batas-batas yang normal di saat haid dan nifas itu adalah di luar itu. Jadi misalnya memeluk, membelai gitu ya, mencium itu nggak masalah gitu ya. Halal gitu ya. Tetapi jika ini sudah masuk fase haid gitu ya dan fase nifas, hati-hati, kita tidak tahu batas-batasnya gitu ya. Kadang manusia itu kebablasan. Maka kalau bisa pakai sarung ya, pakai sarung. Ini ada banyak penjelasan-penjelasan di kitab-kitab ulama mengenai aktivitas jinsiah. Jika wanita itu haid atau nifas, sebaiknya dia pakai sarung gitu ya. Yang mana sarungnya tidak boleh dilepas sama sekali. Dia boleh melayani suaminya dengan cara apapun tapi tidak dengan antara pusar dan lutut seperti itu. Ini udah jelas ya, hati-hati. Kemudian tawaf. Ibadah tawaf sekali lagi haram dilakukan bagi orang yang haid ya. Nah, ini dasarnya adalah kepada hadis Rasulullah yang mengucapkan kepada Aisyah, artinya lakukan apa saja bagi orang haji, hanya saja kamu jangan melakukan tawaf. Gitu. Karena tawaf ini hanya bagi orang yang suci. Dan yang terakhir perceraian. Wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai oleh suaminya. Jika dilakukan, maka perceraiannya sah, namun suami berdosa. Ini adalah hukum yang harus diketahui bapak-bapak, bukan kita. Jadi kalau kita, nauzubillah ya, jangan sampai kita, misalnya ada kenalan kita gitu ya, kenalan kita diceraikan, ditalak sama suaminya. Kita tanya gitu, dia bilang aku lagi haid gitu, aku dosa nggak? Sang istri nggak berdosa. Perceraiannya sah, namanya cerai gitu ya. Tapi sang suaminya yang berdosa gitu. Jadi nggak boleh pada saat haid dia menceraikan, harus tunggu dia di masa suci. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya dengan masa idah. Kaitannya dengan masa idah sebenarnya. Bahwa nanti akan menghitung kurunya. Kuru apa masa idah dia karena dihitung dari masa haid dan masa suci gitu. Next. Oh, udah ya. Alhamdulillah. Ini udah, Mangga. Saya ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Iya, alhamdulillah teman-teman ini teh kayaknya banyak nama-nama baru nih. Jadi kami ada yang mau diinformasikan terlebih dahulu. Biar Teh Surani juga rehat dulu. Hawatos nih. Lagi sakit tapi masih Masya Allah memberikan materi pada kita. Teman-teman yang baru gabung di kajian kami, di kajian Soal Jannah. Jadi ini adalah pertemuan ketiga di mana pembahasan fikih darah muslimah bagian terakhir. Jadi setelah ini kita tidak akan membuka lagi Q&A sekitar darah muslimah, tapi kedepannya insya Allah akan ada tema yang lain. Jadi mungkin teman-teman bagi yang baru gabung bisa kebingungan. Ini adalah bahasan nifas yang sebelumnya kita sudah membahas yaitu haid
dan istihadoh, darah haid dan istihadoh. Jadi bila ada pertanyaan terkait nifas, mangga boleh di chat, boleh langsung, ataupun bagi teman-teman yang sebelumnya sudah gabung tapi punya pertanyaan yang belum beres, mari kita bahas di sini bersama-sama. Gitu ya teman-teman. Di luar bahasan nifas juga boleh ya Teh, materi-materi yang sebelumnya ya Teh ya. Betul, ada materi haid dan istihadoh atau seputaran yang memang terkait dengan haid, istihadoh, dan nifas ini teh. Kayak tadi misalkan ada apa sih qada sholat dan sebagainya gitu. Ya seputaran yang terkait itu. Maka teman-teman yang mau bertanya boleh di chat, boleh angkat tangan ya. Ini kita record ya, insya Allah nanti kita akan share di YouTube dan YouTube-nya itu masih digodok-godok sama editor. Mudah-mudahan makin manfaat, nanti makin luas dakwahnya, terutama buat kaum perempuan, buat para muslimah untuk memaksimalkan peran kita. Ini tuh kita udah banyak ini ya, banyak ketemu, mudah-mudahan jadi keluarga ya, udah pada hafal. Coba ada pertanyaan, kita save dulu. Yang lainnya boleh ya, sambil ketik sambil mau nanya, soalnya sayang banget ini forum yang Masya Allah buat emak-emak tuh berharga ya. Seputaran fikih itu sangat akan manfaat, apalagi yang punya anak-anak perempuan, nanti biar bisa mengajarkan kembali. Pertanyaan dari Ibu Wiwi, Bismillah, saya ingin bertanya. Saya pernah mengalami keguguran usia kandungan sekitar 2 bulan. Lalu saya bingung apakah saya wajib sholat atau tidak. Lalu saya bertanya ke guru saya dan jawabannya tidak wajib sholat. Apakah pendapat itu sudah benar? Keguguran langsung keluar darahnya berapa lama Bu Wiwi? Berapa ya? 2 minggu deh kalau nggak salah, udah lama, saya lupa juga nih. Mohon. Dan enggak, kita simpan pertanyaannya. Langsung dijawab Teh. Boleh Teh Sur, menunggu yang lain. Ya, mangga. 2 minggu keluar darahnya. Mohon. Sebagaimana definisi nifas di kitab Sasi Al-Bajuri ini tadi disebutkan bahwa semua darah yang keluar pasca wiladah. Wiladah ini adalah persalinan. Persalinan ini adalah keluarnya cabang bayi atau bayi baik hidup ataupun meninggal di usia berapapun itu. Pokoknya adalah keluar anak ya, ataupun janin atau apapun itu yang mana terkait dengan wiladah ya, karena memang kita harus pakai terminologi Arab ya biar lebih pas gitu ya. Kalau persalinan identik 9 bulan, padahal tidak. Wiladah ini bisa jadi keguguran juga masuk wiladah. Kebetulan saya juga pernah keguguran, di mana keguguran itu di usia 4 bulan. Saat itu saya dikuret. Nah, waktu itu sempat sih ada pilihan, sebenarnya kalau nggak dikuret nggak apa-apa Bu, tapi darahnya akan keluar lebih lama. Jadi ada semacam plasenta kan, ibu-ibu pasti tahu ya, ari-ari lah kalau bahasa lebih deketnya gitu ya. Kalau ari-ari ini dia tidak dikeluarkan secara kuret, maka pendarahannya itu bisa sekitar 2 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan. Bahkan ada yang bisa sampai kekurangan darah. Karena saya anemia, saat itu dokter menyarankan untuk kuret. Ya Allah, itu rasanya perut kayak diobok-obok. Akhirnya saya bleeding saya itu cuma sekitar seminggu atau cuma beberapa hari. Karena apa? Karena memang saya sendiri sudah dikuret gitu ya. Nah, saya nggak tahu Bu Wiwi waktu itu dikuret atau tidak, karena untuk memastikan tidak ada sisa-sisa tempelan ari-ari atau plasenta atau apapun itu di dinding rahim ibu. Kalau tidak dikuret, wajar akan ada pendarahan yang mana ini bisa berlangsung kurang lebih 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan juga ada, tergantung kondisi rahimnya. Waalaikumsalam, Mak. Nah, ini semuanya aktivitas yang keluar darah pasca melahirkan, baik itu hidup ataupun mati, baik itu 1 bulan, 2 bulan, atau 9 bulan, itu semua terkategori wiladah. Sehingga ketika pasca keguguran, kemudian ada keluar darah 2 minggu, which is itu pasti nifas, itu kita tidak wajib sholat dan tidak wajib
puasa wajib, tetapi dikodok puasa wajibnya. Gitu ya, Bu ya? Iya teh, Wallahu a'lam. alhamdulillah hatur. Iya, demikian Bu Wibi. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Boleh dijelaskan lagi terkait darah istihadah? Sebenarnya ini udah kita bahas ya, tapi mungkin ada rangkuman singkat gitu Teh Sur. Ya. Sebenarnya ini kan ada PDF ini 54 slide, itu kalau nggak salah itu sampai semuanya ya, Teh Vini ya, yang 54 halaman ini. Pokoknya semua materi itu sudah ada materinya, semua materi sudah ada materinya, salah ding. Bab haid ada PPT-nya, bab istihadah ada PPT-nya, dan bab nifas ada PPT-nya. Mangga bisa kalau mau lebih detail minta aja ke Teh Uti, kalau enggak ke Teh Vini nanti dikirim. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Karena istihadah ini minggu lalu saya jelaskan 2 jam. Ya nggak sih Teh? Sampai ibu-ibu pusing. Ada darah kuat, darah lemah. Aduh, sampai kayaknya kalau ditaruh kettle bisa mendidih ya. Karena memang bab istihadah ini tidak sederhana. Sangat-sangat tidak sederhana. Makanya saya kalau ada yang nanya soal istihadah, saya akan minta tanggal dia, tanggal kebiasaan, tanggal pertama haid terakhir, kapan pertama kali bersih. Itu harus runut kronologisnya sehingga kita bisa tahu. Tapi kurang lebih seperti ini. Haid minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Ya, lebih dari itu bisa masuk istihadah. Tetapi ada beberapa karakter warna, darah kuat, darah lemah, itu nanti akan membedakan mana haid, mana istihadah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang, itu juga suci ya, masa suci. Masa suci itu harus minimal 15 hari. Misalnya kita bersih nih tanggal 1, kemudian kita haid tanggal 15 atau 16, ya itu nggak masalah. Tapi kalau kita bersih tanggal 1, terus haid lagi gitu, keluar darah lagi tanggal 10, wah itu kan cuma jeda masa bersih 10 hari. Nah itu udah pasti yang tanggal 10 itu 80% istihadah. Itu udah pasti gitu ya. Nanti tinggal kita lihat pola-polanya. Kayak gitu. Jadi semua darah, kalau disimpulkan ya, semua darah yang keluar dari rahim wanita yang tidak berkaitan dengan ketentuan haid, juga tidak berhubungan dengan wiladah atau persalinan, maka itu terkait dengan istihadah. Cuman kadang nih haid dan istihadah itu nempel. Nah, berapa hari istihadah, berapa haid, ini dibahas detail 2 minggu yang lalu gitu ya. Mangga nanti PPT-nya bisa diminta ya ke Teh Uti atau Teh Vin. Karena kalau saya jelaskan lagi, waduh, bisa 2 jam kita nanti. Ya, gitu. Nanti mangga dipelajari aja PPT-nya kalau ada yang nggak paham, atau mungkin rekamannya ya Teh ya. Kayaknya Betul. minggu lalu juga direkam deh kalau nggak salah. Masih diedit ini sama editor. Insya Allah ada. Kayaknya Soljana harus ada YouTube-nya nih. Jadi bisa Iya. gampang gitu ya. Biar gampang buat teman-teman kita yang ingin menyimak pelajaran yang sudah dibahas tuntas di pertemuan sebelumnya. Betul, apa ada 2 atau 3 video Teh sama ini nanti kita share di YouTube, linknya kita bagiin. Siap. Oke. Baik Teh, tadi Teh. Bisa ke Teh Vini atau saya ya, nanti nomor HP-nya di chat kita tulis. Teh ada pertanyaan lagi dari Teh Neng. Bismillah Teh, saya mau bertanya, setelah selesai nifas, saya di KB suntik 3 bulan. Menurut bidan, selama 3 bulan itu saya tidak akan keluar haid. Nah, tapi sekarang itu hampir tiap minggu. Ada keluar flek sedikit, hampir tiap minggu. Saya tanya ke bidannya lagi, itu pengaruh hormon. Gimana Teh? Katanya gitu. Baik. Pemberian apa ya? Kalau saya bilang kayak KB gitu ya, yang menghambat kesuburan, itu memang si KB itu tanda kutip mengunci hormon kita. Nah, refleks atau respon setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar nggak haid sama sekali, gitu ya. Kalau memang nggak haid sama sekali, ya udah itu suci terus gitu ya. Nah, tapi kalau ada kalanya keluar flek. Pertanyaan saya, apakah flek ini seminggu sekali ini dalam 15 hari ya? Misalnya hari pertama flek, hari kedua flek, terus bersih lagi, hari ketiga flek. Intinya kembali kepada ketentuan haid Imam Syafi'i, di mana ya Imam Syafi'i dalam 15 hari, sekali lagi bukan setiap minggu tapi dalam 15 hari itu keluar darah sedikit tapi diakumulasikan, itu minimal sehari, maka itu haid.
Tetapi kalau cuma kayak keluar ceprit gitu ya, keluar dikit udah gitu. Ceprit keluar dikit 2, itu pun seminggu sekali. Maka dalam 15 hari itu tidak diakumulasikan atau tidak totalnya sama dengan 1 hari. Itu tidak termasuk haid. Jadi ibu cukup bersihkan ya. Jadi dibersihkan fleknya gitu, celana dalamnya sebelum sholat. Kalau bisa, kalau takut keluar lagi, ini kalau takut ya, kalau enggak ya enggak usah. Itu cukup ditempel pakai kasa atau apapun itu yang menghambat supaya tidak mengotori celana dalam, lalu sholat kita. Itu kalau total akumulasinya tidak sampai 24 hari. Kenapa? Kok ada akumulasi? Yes, karena ketentuan daripada Imam Syafi'i terkait haid ada 4. Yang pertama, minimal sehari semalam, 24 jam. Pertanyaan saya, dalam 15 hari itu ada memenuhi 24 jam nggak flek-fleknya? Enggak kan? Berarti itu bukan haid. Karena haid menurut Imam Syafi'i minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Nah, kalau ini menurut ibu kan seminggu sekali flek, seminggu sekali flek. Dan flek itu saya rasa cuma beberapa menit lah ya, nggak mungkin sampai beberapa jam, bukan flek itu namanya. Maka dari itu, ya saya menyimpulkan dari keterangan sementara ya, seminggu sekali berarti nggak sampai ya 24 jam, maka itu bukan haid. Ibu hanya cukup membersihkan saja, ya, membersihkan, kemudian sholat seperti biasa. Seperti itu. Ini wajar ya bagi teman-teman yang ikut KB. Kalau saya pribadi nggak pernah ya pil KB, jadi kurang paham detailnya berapa fleknya berapa menit. Tapi ibu jumlahin aja. Kalau dalam 15 hari itu terakumulasi fleknya 24 jam, maka itu haid. Tapi kalau misalnya itu diakumulasi tidak sampai 24 jam, maka itu bukan haid ya. Itu istihadah biasa. Bukan, iya ya, cukup dibersihin aja. Gitu. Iya. Cukup menjawab ya Teh? Mohon dari Ibu Neneng. Ada yang bertanya juga nyambung sama ini, kebetulan nyambung sama keluarnya haid pertanyaannya. Tapi bagaimana cara menghitung jam keluarnya haid yang batas minimal 24 jam itu atau terputus-putus diakumulasikan jadi 24 jam? Karena nggak sadar gitu dan nggak memperhatikan jam waktu keluar haidnya. Gitu Teh. Kira-kira sesuai zon. Karena fikih itu berbeda dengan iman. Kalau iman kan harus hakul yakin, 100% yakin Allah itu ada, 100% yakin malaikat itu ada, surga neraka itu ada, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau fikih itu berdasarkan zon, memang nggak diestimasikan aja gitu. Misalnya pagi ini flek subuh gitu ya. Kalau biasanya sih kalau saya itu selalu ketika saya haid, saya menyediakan kapas ibu-ibu. Jadi kapas yang bulat-bulat buat bayi, tahu kan ya? Kapas yang bukan buat tisu wajah tapi yang bulat-bulat. Nah, itu suka saya tempelin gitu. Biasanya sejam sekali atau 2 jam sekali gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat apakah terus mengalir atau enggak dari situ. Kalau saya sih mikirnya gini, misalnya nih ya, subuh kita cek ada darahnya gitu ya. Terus nanti jam-jam 8 mau duha cek lagi. Oh, masih ada, berarti hitung aja misalnya itu 4 jam lah dari subuh ke duha. Zuhur udah nggak ada, bersih. Asar bersih, maghrib bersih gitu ya. Isya keluar lagi. Nah, itu memang harus dicatat pada akhirnya. Memang harus dicatat, Bu. Jadi kita nggak boleh abai ya, nggak boleh abai terutama bagi yang polanya tidak lancar. Itu tuh benar-benar tantangan banget, nggak boleh cuek sama diri sendiri. Jadi hari pertama misalnya 4 jam dengan metode kayak tadi gitu. Hari kedua 4 jam. Hari ketiga 4 jam gitu ya. Hari keempat 4 jam. Udah 16 jam. Nah, terus kemudian bersih. Besoknya lagi 6 jam, besoknya lagi 6 jam. Wah, ini udah jelas nih. Oh, ini udah lebih dari 24, maka ini terkategori lebih dari 24 jam, maka dia itu haid walaupun terputus-putus. Gitu. Jadi menghitung jamnya saya sederhana itu sih, subuh. Biasanya sih saya mengecek itu setiap mau sholat biasanya. Jadi pas mau ke kamar mandi kan biasanya kita untuk wudhu kan, bawa kapas, kita cek, oh ada darah segar mengalir. Walaupun mengalirnya nggak kayak keran ya, kayak mengalir tetes gitu ya. Terus nanti pas duha dicek, oh masih mengalir lagi. Ya udah, saya asumsikan aja. Jadi subuh ke duha itu 4 jam misalnya. Terus nanti
zuhur cek lagi, asar cek lagi gitu. Kalau memang itu saya dari sana Bu. Jadi memang pada akhirnya enggak precise menghitung sekian jam mengalir diamati tiap detik. Saya enggak gitu sih. Kalau saya kitanya kayaknya juga ngerti deh kalau dia keluar tuh kadang kan mengalir gitu ya, rasa gitu ya di vagina kita. Cuma yang membedakan tuh ada yang cuek, peka, hafal pada ritmenya, hafal pada kronologis haidnya. Ada yang mungkin dia wanita karir, fokus pada kerjaan, atau misalnya dia punya anak banyak sehingga nggak terlalu gitu ya. Tapi sebenarnya kira-kira aja gitu. Ujungnya ya kira-kira. Misalnya nih, aduh saya putus-putus nih selama 10 hari ini. Nah putus-putusnya kira-kira lebih dari 24 jam enggak? Ada deh kayaknya. Ya udah gitu. Kalau kurang dari 24 jam ya abaikan gitu. Tapi saya rasa nggak mungkin diabaikan karena kita pasti setiap sholat harus berpikir kita sholat atau enggak. Iya nggak sih? Iya nggak ibu-ibu? Kita setiap sholat pasti berpikir ini tuh haid apa istihadoh ya? Haid apa istihadoh ya? Mau nggak mau kita pasti pahami ritmenya, pahami siklusnya, pahami semuanya gitu. Makanya semua butuh ilmu. Apakah ada ibu-ibu di sini yang haidnya tidak teratur? Coba minum jamu. Jadi kadang itu pertanyaan fikih dijawab dengan jawaban fikih gitu ya. Tapi saya akan rekomendasikan dengan obat juga gitu. Karena bagaimanapun yang bagus itu kan yang lancar gitu ya. Tidak memungkinkan kita untuk membedakan haid dan istihadoh. Jika ada yang bermasalah, saya akan rekomendasikan untuk minum jamu-jamuan gitu ya. Kunyit asem, beras kencur, banyaklah yang jamu-jamu pelancar haid gitu ya. Saya lebih cenderung yang jamu biasa ya ketimbang yang modern-modern. Kenapa? Karena itu lebih mudah, lebih aman juga gitu. Karena memang dulu tuh pernah ada sepupu yang tanda kutip agak bermasalah haidnya, terus sama orang tuanya itu kayak dikasih jamu-jamuan, alhamdulillah normal lagi. Itu local wisdom yang luar biasa menurut saya ya. Bagaimana leluhur-leluhur kita udah meracik aneka herbal untuk kesehatan mereka itu bagus banget. Bisa dicoba. Oke. Again jawabannya adalah kira-kira zone ya. Kira-kira aja gitu. Golabatu zone terkuat. Mungkin nggak akan precise tapi kurang lebih 24 jam lah. Nah, itu berarti haid gitu. Benar, jadi hitungnya dari waktu ke waktu ya, acuannya itu setiap mau sholat. Iya, ya paham Teh. Teh jamunya apa aja Teh katanya. Bentar nih ya. Saya itu suka nanya ibu saya. Dulu ibu saya itu punya langganan. Tapi kurang lebih itu ya biasanya itu ada kayak apa sih namanya? Kunyit asam itu yang Kunyit yang asam. paling sering kunyit asam itu yang paling sering direkomendasikan sama ibu saya ya. Dan saya juga pecinta kunyit asam. Tapi ada juga nih referensi-referensi yang lain yang bilang bahwa semacam kayak jahe gitu ya, kemudian kayu manis, madu gitu ya, daun pepaya, asam jawa itu juga gitu. Jadi ya yang penting kita ini deh, kita banyakin makan-makan yang sehat gitu ya, jangan yang fast food terus, insya Allah bisa gitu. Atau kalau misalnya tahu kan mbak-mbak yang jamu gendong, nah itu tuh coba aja tanya, Mbak, saya tuh lancar bulan saya tuh nggak lancar gitu ya, datang bulan saya nggak lancar. Ada nggak rekomendasi? Nanti mereka akan racikin. Atau enggak memang ada yang kayak racikan-racikan dari pabrik gitu, tapi masih herbal, beda dengan yang kayak Kiranti, bukan kayak gitu ya. Tapi masih herbal, itu juga bisa. Tapi Kiranti juga oke sih. Walaupun sebenarnya Kiranti tuh lebih ke mengurangi nyeri ya, nyeri saat haid ya. Kayak gitu. Pokoknya kunyit tuh bagus banget. Kunyit asam. Jadi walaupun kita lancar, minum kunyit asam aja itu tetap bagus gitu ya. Apalagi kalau kita ada permasalahan haid ya. Seperti itu. Sama pola makannya, stresnya. Karena gini, haid itu kan dikontrol oleh hormon, ya kan? Nah, kalau kita stres, secara psikologis, stres itu akan mengganggu pengeluaran hormon-hormon kita, termasuk hormon haid. Jadi ini nggak usah jauh-jauh ke saya sendiri ya. Misalnya kalau saya lagi stres nih, banyak kerjaan, banyak pikiran, itu biasanya haidnya akan terganggu. Nah itu. Atau fisiknya lemah, kecapean, itu biasanya haidnya terganggu. Oh berarti saya tipe yang agak sensitif nih. Akhirnya relax lagi, perbaikan pola makanan, jamu-jamuannya gitu.
Ya betul, jadi haus ya ngomongin jamu. Jadi pengen beli kunyit asam teh. Segar, enak, pakai jahe anget nih. Apalagi kondisi sekarang Iya, ya, Teh Surani, Masya Allah. betul betul. Di Ya saya Allah. rame, kalau di saya di Karyawangi lebih tepatnya lagi ramai lagi wabah. Mungkin di teman-teman juga ya. Mudah-mudahan Allah segera angkat dan kita disehatkan ya. Amin, amin. Salah satunya dengan itu ya, makan makanan yang sehat gitu, minum banyak vitamin, jangan jajan WBTS gitu ya. Ya Allah, ya Rabbi. Iya, hit banget itu ya. Iya benar. Silakan teman-teman, masih ada waktu ya, kita berakad sampai jam 11, kita manfaatkan walaupun mama sambil ngapain ya, sambil beberes, sambil ngasuh anak, tapi jangan sampai dilewatkan kesempatan seperti ini. Ya, dengan banyaknya wabah juga kita jadi banyak lagi di rumah, terus di rumah daripada stres ya, ketemu lagi cucian, ketemu lagi jemuran dan ngasuh anak, mending kita ngaji. Modal kuota, modal duduk, modal mendengarkan, mudah-mudahan jadi ilmu, nanti diamalkan, jadi pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang bertanya, ini perihal sholat Teh. Teh, bagaimana cara mengkodo sholat? Karena tadi ini ya enggak tepat katanya, dikirain haid, ternyata istihadah setelah dihitung-hitung. Jadi ada yang harus dikodo itu sholat. Cara mengkodo sholatnya gimana? Terus kalau Usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Sesederhana itu. Jadi misalnya kita sholat subuh, kemudian sholat subuh 2 rakaat yang pertama kan adaan. Ya enggak Ibu? Usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang sholat subuh 2 rakaat pertama yang kita. Kemudian kita bangun berdiri niat qodo, usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Udah, itu aja. berarti mengiringi waktu sholat yang dikodo Teh? Sebaiknya di waktu sholat yang dikodok. Jadi subuh dikodo subuh, zuhur dikodo zuhur, asar dikodo asar, maghrib dikodo maghrib, isya dikodo isya. Kecuali, nah ini ada ulama yang dia itu sangat ketika dia meninggalkan sholat itu karena kemaksiatan, bukan karena hajat syar'i, itu harus dikodo sesegera mungkin, sebanyak mungkin. Misalnya dia preman gitu ya, mantan preman, kan sekarang banyak tuh ya anak-anak pang yang dia tuh boro-boro sholat gitu ya, bahkan pakai tato, tindik hidung. Saya pernah dengar gitu ya, anak-anak pang hijrah gitu ya, dia lepas tindik hidungnya, dia hapus tatonya gitu ya. Nah, bagaimana cara dia kodo sholat? Nah, Ustadz itu mengatakan orang-orang seperti ini itu beda dengan ibu-ibu yang kayak kita gitu ya, yang akhirnya ternyata itu istihadoh, ternyata itu bukan haid. Nah, itu kita kan ada hajat syar'i, maka kodoknya adalah di waktu sholat. Tapi kalau anak-anak pang yang kayak tadi, atau misalnya orang-orang ahli maksiat yang kayak si ya aktivis liberal yang mengatakan saya itu nggak perlu sholat menghadap Allah, sholat saya dalam hati aja. Jadi sholat dia tuh cuma diem gitu ya. Nah, suatu saat orang-orang kayak gini kalau dia taubat itu tidak perlu menunggu waktunya, dia harus sholat saat itu juga sebanyak-banyaknya. Walaupun 10 tahun Teh dia meninggalkan sholat, yes, walaupun 10 tahun dia meninggalkan sholat, dia harus kodok 10 tahun dia meninggalkan sholat. Itu dengan taubatan nasuha, dengan nangis senangis-nangisnya, sujud sesujud-sujudnya. Gak ada lagi diskon atau apa, enggak. Ini bukti bahwa dia tuh beneran taubatan nasuha tanpa melihat waktu. Itu bagi orang-orang ahli maksiat yang sengaja meninggalkan sholat tanpa hajat syar'i. Kalau ibu tadi kan dia mengira dia haid, ternyata dia istihadoh. Ya udah silakan kodok karena kita punya hajat syar'i gitu ya. Mangga. Kalau saya sih pernah waktu itu ada kasus yang itu loh, flek sebelum melahirkan, masih ingat nggak Teh? Flek sebelum melahirkan, itu saya pikir dulu ya ketika saya belum tahu, saya menganggap itu adalah bagian daripada nifas gitu. Betul. Ternyata setelah saya mengkaji bersama Ustadz Yuwana dan Ustazah Umu Azhar, wow, ternyata itu bukan ya gitu ya. Maka pada saat itu saya ingat-ingat aja nih, berapa kali ya saya melahirkan? Oh, saya melahirkan 3 kali. Asumsi aja 2 hari gitu ya. Namanya again, fikih itu kan saya nggak ingat detail gimana dong, asumsi aja lah, flagnya 2 hari. Nah, berarti saya punya utang dalam setiap melahirkan itu subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2.
itu 1 kali melahirkan. Kalau 3 kali melahirkan berarti subuh berapa tuh? 6, zuhur 6, asar 6, maghrib 6, isya 6. Ya udah, saya niat aja kodoan. Nah, ada ulama yang menyatakan kalau kamu yakin kodoannya itu beneran ada, misalnya kita kodo yang benar-benar karena kita yakin ada, udah kodoan aja. Tapi kalau antara ragu ada atau tidak ada, bilang aja kodoan inkana gitu. Kodo kalau ada. Jadi ada kalimat menyertai, tapi tidak pakai in karena juga apa Allah insya Allah menerima. Dia udah tahu udah tahu ini ya, udah tahu. Melakukan kudu sholat. Ya kita tuh ragu nih ada atau nggak ada gitu. Cuma kalau memang mau lebih afdol antara ada dengan tidak ada, ya udah sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati kodoan in kana lillahi ta'ala gitu. Itu kalau kita ragu-ragu. Ya, jadi intinya adalah sholat yang diutamakan sholat saat itu, misalnya ini tanggal 17 Juni gitu ya, kemudian 17 Juni ini kita sholat subuh atau zuhur lah, kalau subuh adalah zuhur 4 rakaat, terus kita merasa nih, waduh dari penjelasan Teh Surani kayaknya saya ada nih 3 kali zuhur, memang enggak bisa di kodok langsung, berarti habis zuhur 3 kali lagi, atau satu-satu mah enggak, karena kita punya hajat syar'i. Tapi kalau misalnya nih, nauzubillah gitu ya, ada yang di masa mudanya memang nggak sholat, dan ketika saya terjun ke kampung-kampung ya Teh, saya terjun ke kampung-kampung ternyata banyak banget orang-orang muslim yang dia tidak sholat dan dia merasa fine dengan meninggalkan sholat itu. Nah, nauzubillah, kita jangan seperti itu. Kalaupun ada gitu ya, langsung aja gitu ya, langsung ingat. Misalnya saya haid pertama kali tahun berapa? 2001 misalnya. Kemudian dari haid sampai 2006 misalnya, saya tuh nggak pernah sholat Teh, karena saya belum hijrah, belum ketemu guru ngaji. Saya baru belajar sholat tahun 2006 misalnya. Nah, berarti 2001 ke 2006 tuh berapa tahun? 5 tahun ya? Waduh, 5 tahun nggak sholat. Nah, pada saat ini silahkan dikodo sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Banyakin sedekah, banyakin bantu orang dengan niat menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Insya Allah, mumpung nyawa masih ada, mumpung badan segar bugar, mumpung kita masih bernafas, kita masih bisa istighfar. Daripada nanti akhirat ketika kita menerima catatan amal, ternyata kita meninggalkan sholat secara sengaja, astagfirullah, jangan ya. Atau ada yang nggak sengaja gitu, yang ternyata istihadah kita kira haid gitu ya, yang darah wiladah sebelum wiladah ya, flek sebelum wiladah ternyata itu. Nah, itu kan sebenarnya bagian-bagian dari utang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan ibu-ibu, wanita-wanita agar memperbanyak sedekah gitu. Yuk, habis ini langsung sedekah ya. Saya juga gitu kemarin pas Ramadan. Kayaknya banyak banget di dosa-dosa saya, gimana ya gitu. Kata Abi, udah sok ngomong Ramadan ayo kita sedekah gitu ya. Supaya apa? Supaya dosa-dosa yang luput seperti ini bisa kita lain dengan kodok, bisa juga dengan sedekah. Seperti itu. Masya Allah ya, ternyata taubat itu bukan hanya di bibir saja ya, tapi kewajiban-kewajiban yang dilalaikan ketika belum taubat ya harus ditebus gitu ya Teh ya. Apalagi perkara sholat gini. Ya ibu-ibu silakan buka bukunya, catat apakah selama melahirkan ada sholat yang ditinggalkan. Saya juga gitu nyatetnya di HP, kalau nggak bilang ke suami pas lagi mules-mulesnya. Saya nggak sholat nih ya, udah nggak kuat mules tapi masih belum melahirkan, tapi udah jatuh waktu sholat tapi nggak sholat. Jadi diingetin ya gitu. Iya betul, harus diingetin. Ya, selamat mencatat ya nanti setelah ini. Setelah kita tutup nanti sekarang kita masih lanjut. Kayaknya setiap kajian fikih pasti PR-nya mencatat ya Teh ya. Kemarin betul, saya masih ingat Teh. gitu ya, yang ibu-ibu mencatat apa sih Puasa. kodo fidyah, langsung catat lagi. Sekarang Bapak bayar istiadoh fidyah. catat lagi. Masya Allah bagus Ustaz. Setelah ngaji itu ada yang diamalkan. Iya, dan ini yang terdekat kan dengan kita gitu. Kalau kita bahas sistem ekonomi negara, sistem misalnya politik, itu agak jauh ya memang, dan kita fasenya menyadarkan umat. Tapi ketika kita mengkaji fikih, haid, nifas, istihadah, ini sesuatu yang melekat erat gitu. Ingat, amal yang paling pertama dicatat dan dihisab itulah sholat. Oleh karena itu, ini adalah fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Semoga pertemuan kita kali ini berkah ya Ibu ya, sehingga kita bisa aplikasikan ke diri kita. Amin. Mudah-mudahan istiqomah nih ya.
yang baru gabung juga mudah-mudahan kedepannya tetap lanjut. Ada yang bertanya ini berbau goib. Bagaimana cara yang benar untuk mengurusi gitu bekas-bekas haid? Karena kan situ najis ya, banyak darah, terus juga bekas nipas apalagi banyak. Gimana sih cara membersihkan dan mengamankannya? Karena katanya suka dideketin jin gitu, karena darah tersebut najis. Gitu Teh, gimana cara mengurusnya? Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal benda najis, tidak hanya spesifik kepada nifas, darah nifas ya, tapi yang lain juga gitu. Makanya Islam itu dikatakan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu ya. Itu emang benar gitu. Banyak sekali kitab-kitab hadis yang saya pelajari bersama Ustadz. Banyak sekali bab-bab ya, bab-bab kajian para ulama salafus solih gitu ya. Bab nomor satunya itu langsung toharoh, rata-rata. Kayak Sahih Muslim ya, Sahih Bukhari, Ibnu Daud, terus banyak sekali gitu ya. Ketika saya buka bab satunya itu toharoh, kebayang. Bahkan gitu ya, tahu nggak sih sampai Raja Heraklius ketika didatangi oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan tuh ditanya sama Raja Heraklius, "Hai Abu Sufyan, benarkah orang yang namanya Muhammad itu mengajarkan kalian tuh sampai cara membersihkan toharoh dari habis pup gitu ya, membersihkan diri habis pipis dan pup?" Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Ya benar," gitu. Sampai Heraklius tuh heran gitu. Ini Nabi akhir zaman ngajarin toharoh gitu. Ini tuh hal yang sepele buat kita karena kita udah biasa. Tapi orang Eropa zaman itu enggak. Mereka tuh jarang toharoh. Makanya mereka tuh sebenarnya bau gitu ya. Saya pernah ke mana? Ke Jerman ya, Jerman, Prancis, Swiss tahun 2009. Itu saya susah banget untuk mendapatkan toilet dengan air. Gak ada bidetnya. Waktu 2011 saya ke Jepang tuh enak gitu. Toiletnya orang Jepang itu lebih syar'i kalau kata saya karena ada bidetnya gitu ya. Yang air ya. Jadi saya mudah untuk taharoh. Tapi ketika saya ke Eropa deh saat itu tahun 2009, ya Allah itu tuh susah banget mau taharoh pakai air gitu ya. Jadi saya akhirnya akalin dengan ambil botol air minum, saya pakai kapasnya saya basahin pakai air sebanyak-banyaknya. Karena memang mereka biasanya gitu, cukup dengan kapas sudah oke. Jadi berbicara najis ibu-ibu gitu ya, ini sudah menjadi perhatian para ulama. Sampai Sahih Muslim, Bukhari dan sebagainya. Itu mereka sangat menekankan bab toharoh. Bagaimana cara, kalau yang kekinian ya, fikih kekinian, bagaimana cara mencuci ompol bayi. Bisa nggak sih baju bayi kita langsung masukin ke mesin cuci? Gak bisa. Itu sama dengan menularkan najisnya ke keseluruhan. Ya, itu harus dibilas dulu, baru disatukan dengan baju lain yang kena ompolan seperti itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan darah nifas atau haid ya? Sesimpel kita bersihin. Kalau misalnya bapak ibu, bapak kok nggak ada ya, ibu ada di rumah, sebisa mungkin ya kalau bisa pembalutnya dibilas sehingga dimasukin ke kresek itu sudah bersih, tinggal ampasnya, ya kan. Tapi kalau misalnya lagi di luar, air terbatas kumaha? Ya udah kalau saya biasanya ambil kresek. Jadi kresek pembalutnya itu saya masukin terus saya ikat kencang. Kenapa? Ya saya nggak bisa ngebersihin sampai hilang bener darahnya, orang saya lagi di luar gitu kan. Yang bisa saya lakukan hanyalah memastikan si darah tersebut tidak tercecer ke mana-mana. Sama juga ya ketika ada popok yang ada pupnya gitu. Jangan sampai kita buang sembarangan, itu kan najisnya jadi kemana-mana. Seperti itu. Terus kalau di rumah misalnya tembus nih darahnya, ya sebisa mungkin kita bersihkan kasur kita ya. Makanya saya sejak punya bayi, sekarang saya lagi pakai waterproof ya. Ada layer yang waterproof gitu. Bukan semata, aduh sayang ini kasurnya nanti jadi rusak, tapi lebih kepada menjaga kebersihan gitu. Karena kalau itu kotor, betul, setan itu sangat suka tempat-tempat yang kotor. Jangan sampai di kasur kita jadi rumahnya jin ya. Karena hadisnya ada yang ngejelasin bahwa setan tuh ya tempatnya yang kotor-kotor. Makanya setiap sebelum masuk WC gitu kalau bisa baca aja ya, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pada saat itu juga nanti ada hijab antara kita dan pandangan jin yang tinggal di sana. Mereka nggak sanggup melihat kita kalau kita baca itu. Nah kalau WC wayahna memang tempatnya kotoran. Dan sampai kasur, rumah dan sebagainya
itu menjadi tempat jin. Caranya dengan apa? Dengan membersihkan semampu kita. Tetapi tidak merepot-repotkan gitu ya. Kalau misalnya nggak sanggup bersih banget gitu ya karena di luar atau gimana ya, cukup ambil kresek kecil, diikat rapi itu sudah cukup gitu. Kalau tertempel di baju, bajunya dicuci, kalau tertempel di spray, spraynya dicuci, kalau tertempel di kasur ya bersihkan sebisa kita. Kalau saya biasanya pertama air, kedua sabun, habis itu air lagi, air 3 kali, nah langsung saya hair dryer gitu. Seperti itu. Yang agak susah sebenarnya kalau kata saya ya, untuk darah nifas, haid itu gampang membersihkannya karena volumenya nggak sebanyak ompolan bayi atau ompolan anak ya. Jadi saya justru lebih takutnya itu adalah, aduh bersih nggak ya kasur saya yang diompolin anak-anak. Makanya pasca saya ganti kasur baru langsung saya beli tuh waterproof gitu ya. Ada spray anti ompol, ada lapisannya. Saya cari yang adem, soalnya ada yang plastik saya kepanasan. Saya cari yang adem ada di internet. Gitu pakai itu alhamdulillah. Walaupun anak-anak ngompol, walaupun saya haid kadang sesekali tembus, nggak takut lagi gitu karena mudah ngebersihinnya, nggak kena ke kasurnya kayak gitu. Masya Dan Allah. ingat kalau misalnya daleman kita ada darah, dibersihin dulu pakai, saya biasanya pakai sabun mandi lebih mudah ya, sama air hangat. Nah setelah dibersihin, dikucek-kucek sampai kita kira sudah semaksimal mungkin, baru kita masukin ke mesin cuci. Jangan disatuin langsung, karena kalau disatuin langsung itu najisnya bisa kena ke pakaian yang tidak kena. Gitu kan, pakaian yang cuma kena keringat, debu itu kan sebenarnya suci ya. Nah, beda dengan pakaian yang kena ompol atau kena darah haid, itu harus dikucek dulu sebelum digabungkan di mesin cuci. Ini juga fikih tohroh modern yang disepelekan banyak orang. Serius. Betul, betul. Ini banyak sekali disepelekan, padahal sebaiknya berhati-hati. Seperti itu. Iya, jadi ada PR lagi nih ya, ibu-ibu. Kalau kemana-mana, jangan lupa di tasnya itu ya dimasukin kresek. Apalagi buat ibu Betul. yang punya balita gitu. Jangan lupa dimasukin kresek. Teh nih sebenarnya ya teh. Tapi udah memang betul penting sekali kalau keluar kita harus bawa kresek. Kemudian juga kalau memang sudah waktunya wajar haid, ya harus siap-siap gitu bawa pembalut gitunya, khawatir jadi malah. Sebenarnya kalau nggak dicuci dulu juga nggak apa-apa kali ya teh. Maksudnya make sure aja itu tidak tercecer gitu kan. Yes, nggak ada dalil kewajiban harus mencuci dulu, nggak ada. Cuma ini saya didikan ibu saya karena memang banyak banget doktrin yang bilang nggak boleh buang darah, nanti jadi makanan jin dan lain sebagainya gitu ya. Itu hanya kultur aja. Bagus kalau memang ibu-ibu mau ngebuang darah haid terus dibersihin dulu pembalutnya, itu bagus. Saya akan dukung banget, apalagi dinas dan sebagainya. Tapi kalau langsung dibuang pun nggak masalah. Cuma pastikan darah tersebut tidak akan mengotori sekitar gitu. Makanya sebaiknya dikresekin. Kalau saya biasanya ada satu kresek gede, jadi setiap saya, dan saya pisahkan gitu ya, setiap saya buang, ya saya buang ke kresek itu. Nah kresek itu begitu penuh, saya ikat baik-baik terus saya buang. Gitu. Cuma ya kebayangnya lebih ke tukang sampah ya, kasihan tukang sampah ya kalau misalnya ngelihat kayak gitu. Itu pokoknya secara fikih tidak ada dalil yang menyatakan harus dicuci dulu, tidak ada ya. Ini murni kita kayak buang kotoran aja gitu. Cuma kalau saya pikir-pikir ya, di zaman Rasulullah dulu itu kan belum ada Softex, belum ada kayak apa ya, pembalut-pembalut buatan ya. Zaman dulu tuh kata ibu saya pakai kain. Jadi orang-orang tuh pada pakai kain gitu kan. Nah, kita pakai kain gitu, itu tuh memang pada akhirnya mereka mau nggak mau cuci. Jadi udah jadi kebiasaan pakai cuci. Mereka biasanya punya 4 sampai 5 kain, di mana satu hari itu bisa 2. Nah itu dipakai pakai ganti gitu. Tapi dijemur, cuci, jemur, pakai, cuci, jemur, pakai karena dari kain. Nah kalau kita memang sekali pakai langsung buang, ya ini mah enggak aja sih, hukum syara enggak membahas ini karena memang zaman dulu belum ada Softex gitu ya, enggak ada ketentuan. Cuma lebih ke apa ya, kalau bahasa saya preferensi kita aja gitu ya. Saya sendiri kadang cuci gitu ya, kadang enggak. Gitu. Apalagi kalau lagi di luar, gimana cara cucinya nggak bisa gitu. Betul. Enggak. Sekarang balik lagi ya, jadi banyak pembalut kain karena kasihan sama bumi kita.
Katanya gitu, tapi ya mangga itu mah teknis sebenarnya. Cuman lebih Oh ya, baik, sedikit lebih baik. sedikit menambahkan ya Teh izin. Sekarang itu ketika kita berbicara soal bumi kita yang eco-friendly, green living dan lain sebagainya, itu sekarang ada yang namanya menstrual cup. Menstrual cup. Jadi ini bukan kajian fikih ya, lebih ke sharing-sharing deh. Menstrual cup itu bentuknya itu dari kayak silikon. So, silakan googling weh, menstrual cup itu udah trending dan udah mulai banyak yang pakai. Saya juga udah pernah beli ya. Ah, itu tuh nyaman banget selama cocok ukurannya. Jadi dia tuh ada beberapa ukuran. Ada ukuran yang kecil, medium, dan large ya. Kita yang memang harus coba-coba ya. Kita yang coba-coba. Biasanya sih kalau ibu muda yang medium lah gitu ya. Atau small. Kalau yang udah melahirkan 7 kali kayaknya yang large ya. Ya karena memang ke apa apa diameter vagina kan berbeda-beda tergantung riwayat persalinan. Nah, kalau pakai menstrual cup itu kita nggak perlu lagi mikir-mikirin soal softex gitu. Jadi kita masukin, ada tekniknya ya, dilipat terus dimasukin. Nah itu nanti dia langsung otomatis menampung vagina daripada darah. Nah biasanya sih semacam 6 jam sekali, kemudian 4 jam sekali gitu ya. Itu kita buka darahnya langsung kayak pipis weh. Jadi darahnya itu kita langsung ini darahnya langsung kita buang ke toilet, kemudian kita bersihin, terus dipakai lagi, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu memang benar-benar sangat ramah bumi. Terus pertanyaan soal membersihkan jadi lebih gampang seperti kita ini aja, pipis. Gitu. Jadi lebih enak. Googling aja coba menstrual pad. Awal-awalnya nggak nyaman, yes, awal-awalnya nggak nyaman, tapi lama-lama itu akan nyaman kok. Sama kayak dulu ya ketika kita gadis awal-awal memakai bra itu nggak nyaman, tapi lama-lama biasa kok, ya kan? Kayak gitu. Awal-awal pakai softtek juga aneh, ada yang nempel gitu. Tapi insya Allah lama-lama bisa, insya Allah. Ya, ini ada yang bertanya nyambung Teh dari Teh Utari. Pas kita saum batal nggak kalau kita pakai menstrual cup katanya? Kan masuk vagina katanya gitu. Nah, ini bisa. Betul, 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 betul. Ya, 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 ya. Kalau lagi puasa sebaiknya jangan deh. Kenapa? Karena itu sengaja memasukkan benda asing ya ke dalam vagina. Sebaiknya jangan. Karena ada beberapa Kalau puasa kan harus bagian bab jangan lagi main fikih ya. ya. Bab fikih. Teh, suaranya kabur, putus-putus. Ulangi, Teh. Kalau puasa kan lagi nggak main mungkin ya. Pertanyaannya sih. Cek. Iya, kalau puasa nggak. Betul, betul. Teh Utari gimana? Kalau pakai Mungkin menstrual lebih ke istihadoh. Kayaknya lebih ke istihadoh, Teh. Mungkin. Tapi kalau saya sih mikirnya gini, lagi istihadoh itu memang tetap wajib puasa, Teh. Jadi benar. Kalau kalau lagi istiadah misalnya dia dia lagi puasa, dia nggak butuh menstruasi. Gitu. Jadi kalau lagi haid, tentunya dia nggak puasa. Tapi di sini mungkin pertanyaannya lebih ke arah istihadoh. ya Nah, benar. untuk orang yang istihadoh di saat dia puasa, kan dia tetap wajib puasa ya Teh ya. Betul. Nah, itu dia nggak boleh memasukkan benda asing ke vagina. Betul. Jadi saya sarankan orang yang istihadoh itu kalau bisa pakai softtek aja gitu. Kenapa? Karena ketika dia istihadoh, dia wajib puasa, memasukkan benda asing ke dalam vagina itu bisa membatalkan saum. Tuh. Apapun itu ya, bukan cuma zakar pria, apapun itu yang masuk itu bisa membatalkan. Dan ini saya juga baru tahu akhir-akhir ini ya, makanya hati-hati yang ngecek lagi puasa terus ngecek dia haid lagi apa enggak, jangan dalam-dalam, di luar aja. Bisa batal itu. Benar. Ya begitu Teh Utari ya. Lebih disarankan pakai pembalut daripada menstrual cup. Teh ada yang bertanya lagi ini tentang toharoh ya. Bagaimana cara yang benar untuk mandi besar katanya, baik itu haid, nifas ataupun junub, biar lebih yakin gitu Teh ibadahnya. Oke, mandi junub ya? Mandi dari Setelah haid ya? segala hadas Teh. Oke. Nah yang paling pertama niat. Jadi kalau tata cara dan yang lainnya itu penting juga, tapi yang paling penting adalah niat. Sehingga beda antara mandi biasa dengan
mandi besar, ya. Niatnya itu paling penting. Apakah harus bahasa Arab teh? Afdolnya bahasa Arab. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Yang jelas harus ini ya, harus niat. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari minal haidil lillahi ta'ala, gitu ya. Aku niat untuk gusla. Gusla itu mandi ya. Lil raf'il hadatsil, untuk mengangkat hadas akbar ya, hadas besar dari haid. Kalau misalnya dari nifas, min nifasi lillahi ta'ala, gitu. Jadi sedetail-detailnya. Aduh teh saya nggak hafal, ya udah gini aja. Saya niat mandi wajib untuk mencucikan hadas besar dari haid atau dari nifas karena Allah Ta'ala, gitu ya. Nah, tata caranya itu yang pertama baca niatnya tadi, kemudian bersihkan tangan 3 kali, kemudian bersihkan bagian yang kotor dengan tangan kiri, ya. Jadi misalnya nih punten ya, di daerah selangkangan ada kena darah, bersihkan dulu gitu ya. Nah, habis itu cuci tangan lagi. Jadi biasanya saya tuh kalau mandi wajib bersihin dulu. Jadi misalnya masuk kamar mandi saya bersihin dulu semuanya yang kotor. Nah, terus habis itu atau niat dulu di awal juga bisa. Cuci tangan lagi. Nah, setelah bersih semuanya niat wudhu. Niat wudhu ya. Nah, nawaitul wudhu ali rafil hadasil asbih fardalillahi ta'ala. Nah, habis itu basuh kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut. Harus sampai ke kulitnya ya. Jangan cuma jebur udah gitu ya. Benar-benar kita basuh sampai kulit-kulitnya gitu. Memisah-misah rambut tuh dengan jari, bukan jebur aja gitu ya. Makanya paling enak pakai shower sehingga showernya ada, terus jari kita tuh kayak di sela-sela jari kita tuh memastikan air masuk ke kepala, mengguyur seluruh tubuh, termasuk telapak kaki. Hati-hati telapak kaki kadang dilupakan ya. Sabun, shampoo. Nah, seperti biasa gitu. Jadi ada juga yang ulama yang mengatakan kalau mandi wajib itu digosok-gosok seluruh badan. Takutnya ada sisa haid, ada sisa. Kalau laki-laki kan juga ada mandi wajib sisa apa namanya? Mani ya kalau mereka namanya. Ada sisa mani yang nempel itu digosok-gosok gitu supaya maninya keluar gitu atau terlepas. Begitu juga ada darah gitu ya, itu juga. Tapi ingat, untuk membersihkan daerah vagina sebaiknya sebelum wudhu. Jadi di awal. Jadi kita nanti ketika setelah wudhu, niat mandi wajib tidak membersihkan itu lagi gitu ya. Karena kita nanti harus wudhu lagi deh. Kayak gitu. Dan dipastikan bahwa airnya suci gitu ya. Dan mandi wajib ini dihukumi sebagai pengganti wudhu gitu ya. Dan tubuh harus kena keseluruhan tanpa terkecuali telinga, telapak kaki, tidak menggunakan tutup kepala gitu ya. Seperti itu. Prinsipnya sih enggak ada beda dengan mandi biasa, cuma urutan niat, kapan bersihin daerah selangkangan gitu. Ada cerita yang sedih ya. Saya bilang sedih. Saya pernah nonton podcast, bukan nonton, denger ya kalau podcast itu. Ada seorang ulama dari Eropa. Ulama tersebut tuh menerima tanya jawab. Nah, di situ ada muslim Eropa yang sekuler, dia bilang gitu, apakah aku harus mandi wajib setiap habis berhubungan dengan istri aku? Karena selama ini saya menganggap mandi wajib hanya jika habis zina. Jadi itu sampai syekhnya menangis, hai saudaraku, mandi wajib itu harus setiap kamu setiap kamu habis berhubungan dengan istrimu. Sekalipun istrimu itu halal, kamu tetap mandi wajib. Jadi si muslim Eropa itu menangis, berarti selama ini dia tidak pernah mandi wajib seumur hidupnya gitu. Karena dia tahunya mandi wajib itu hanya untuk kasus yang berzina. Astagfirullah. Itulah ya, tanpa ilmu, bab toharoh kayak gini membuat seluruh ibadahnya tertolak gitu. Iya, Dan itu harus ya. didoa. Kasihan banget ya Allah, kasihan. Termasuk jika mandinya nggak benar kali ya Teh ya. Makanya tadi niat itu penting, Yes, berurutan, betul. keseluruhan benar-benar di sela-sela. Jadi misalnya nih ya, kita di kamar mau mandi wajib gitu ya. Terus pas masuk kamar mandi langsung mandi, nggak diniatkan. Pokoknya kayak mandi biasa itu kita sholat tetap aja nggak sah itu. Karena kita mandi wajibnya nggak diniatkan. Jadi sah atau tidak sahnya sholat tergantung toharoh. Kalau toharoh itu sah atau tidaknya tergantung niat gitu. Jadi hati-hati ya. Innama a'malu biniat.
nggak apa-apa, nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Sehingga ketika kita mengguyur air ke kepala kita, di hati kita tuh sadar penuh bahwa kita itu lagi mandi wajib gitu. Bukan jadi kayak kepala ngahuleng kemana, oh mikirin biaya listrik gitu, oh mikirin anak hari ini mau kumpul Aman. rapot gitu ya. Akhirnya mandi itu ya mandi kayak mandi biasa. Nah itu statusnya nggak sah. Kita tetap junub. Jadi saat kita sholat ya tetap kita dalam posisi junub walaupun kita sudah mandi karena mandinya mandi biasa, tidak terhitung mandi wajib. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya teman-teman, saking pentingnya kita belajar ya itu kunci dari ibadah adalah taharah. Taharah juga harus yang ya taharah yang benar, yang sesuai dengan yang Allah perintahkan gitu ya. Lo jadi ingat Ini Ada ada yang dua bertanya. ya Teh Rini. Ada yang bertanya tadi kan ketinggalan katanya. Ada yang nanyain gini. Kalau nifas itu mulainya sejak bayi keluar, apa itu benar? Jadi waktu persalinan itu kondisinya udah pembukaan 3. Terus pas waktu mau sholat maghrib, kata bidannya nggak usah. Karena udah masuk proses persalinan itu gimana katanya. Yes, jadi saya dulu menganggap seperti bidan tersebut. Jadi flag yang menjelang persalinan itu masuk kepada nifas, padahal tidak. Jadi bahkan pada saat persalinan keluar darah itu hakikatnya bukan nifas. Nifas itu setelah bayi brojol. Nah, setetes setelah bayi brojol itulah terkategori nifas. Pada saat dan sebelum itu bukan nifas, jadi harus dikodok. Kaget, yes, kaget. Karena saya juga dulu diajari ibu saya. Udah nah, ini mah nggak usah sholat. Allah dia tahu ini mah nifas gitu. Padahal enggak gitu. Karena gini. Ada orang yang dia baru bukaan satu di hari Minggu. Bukan 10-nya, di hari Sabtu. Jadi seminggu kemudian gitu. Dan setiap bukaan itu kan ada flag. Nah, again, flag pembukaan itu kan di mulut rahim, cervix. Ini tuh masih flag biasa. Kalau dia belum 24 jam, dia bukan dia bisa diabaikan gitu ya. Bukan haid juga karena memang menjelang itu. Jadi saya biasanya kalau misalnya bukan 1 atau bukan 3 itu keluar flag, saya bersihkan flagnya. Oke, saya bersihkan flagnya. Saya pastikan saat sholat nggak keluar. Biasanya saya sumpel. Jadi saya asumsikan miriplah dengan istihadah, darah penyakit. Yang jelas saya belum melahirkan. Maka selagi saya masih bisa sholat, saya kan sholat. Gitu. Tapi ada juga yang antara bukaan 1 ke bukaan 10 cuma terhitung jam. Misalnya nih, zuhur udah ada flag, asar bukaan 3, maghrib melahirkan. Nah, ketika zuhur dan asar ini kan pasti ada flag-flag. Nah, ada orang yang udah nggak sanggup sholat, udah nggak sanggup karena udah kram gitu, boro-boro gitu ya sujud, boro-boro ruku gitu ya. Untuk duduk terlentang aja udah gitu ya biasanya ibu-ibu mah. Nah, kalau kayak gitu dikodok aja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau saya biasanya asumsi misalnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu saya keluar flag sehari atau 2 hari. Nah itu tinggal dikali aja zuhur, kodo 2 karena kehati-hatian gitu. Kalau misalnya lupa, tapi kalau misalnya ingat kayak tadi, zuhur saya keluar flag dan saya nggak sholat, asar keluar flag dan saya nggak sholat, maghrib saya melahirkan. Nah begitu nifas, maka zuhur dan asar dan maghrib ini saya kodok sholatnya gitu. Iya, gitu. Oh, kodok cuma 4 rakaat, nggak berat gitu loh kata saya. Daripada kita ragu gitu ya. Dan ini sudah jelas-jelas menurut definisi di Hasyiah Al-Bajuri dikatakan nifas itu setelah bayi brojol. Sekali lagi, setelah, sebelum dan saat itu belum. Ya, itu bukan dikategorikan nifas. Maka kalau bisa dikodok. Ini kehati-hatian kita aja. Gitu Teh. Ya, Teh Rini. Ini ngomong-ngomong, ibu-ibu, teman-teman, ada yang masih single kah? Apa semuanya sudah berkeluarga? Sudah pernah melahirkan dan nifas? Udah kayaknya Teh. Kayaknya ya, semua ya. Kita kan dari tadi ngomongin persalinan, ngomongin nifas, barangkali ada yang masih single, ini benar-benar beruntung ya bisa mempersiapkan kelak gitu ilmunya.
Iya, beruntung karena ilmu sebelum amal. Kalau kita ini setelah amal baru dapat ilmu. Jadi Iya, astagfirullah terus setelah melahirkan, Benar. setelah anak 6 tahun kalau saya baru dapat ilmunya ya. Tinggal beristighfar ya Allah. harusnya sih kalau kata saya ya, fikih-fikih kayak gini tuh diajarkan di sekolah, mata Benar. pelajaran wajib. Saya nggak tahu kenapa sih kok nggak ada di pelajaran sekolah gitu. Jelang balik ya Malah harusnya ya. iya, kita tuh kayak belajar yang sulit-sulit, integral gitu kan. Kita belajar sejarah-sejarah nama orang yang nggak terkait dengan kita. Tapi materi yang sangat dekat dengan kita ini kok kayak jauh banget. Padahal ini yang menentukan diterima atau tidaknya sholat kita kan. Ya Allah, maafkan kami. Jadi mau nggak mau memang kita nggak bisa mengharapkan negara ya. Kita harus ya belajar sendiri, cari ilmunya, cari komunitasnya. Begitu. Makanya ibu-ibu, adik-adik, teteh-teteh yang hadir sekarang, jangan berhenti di teteh aja gitu ya. Sok PPT-nya, materinya itu diajarkan ke anak gadis kita, keponakan kita, sepupu kita, atau bisa jadi ibu kita, uak kita juga belum tahu gitu. Betul. Sedih gitu ngebayanginnya. Terus yang membuat lebih sedih lagi itu ke diri sendiri tuh kayak, oh iya ya, kalau mandi wajib telapak kaki juga harus dibilas. Waduh, kemarin-kemarin kumaha ya. Saya kayaknya bilas juga deh. Yang penting wudhu kan, karena saya memang selalu menyertakan wudhu di saat mandi wajib. Jadi ya insya Allah lah ya gitu. Jadi kadang, aduh, Bismillah aja lah, Allah maha tahu, maha pengampun. Nah setelah tahu tuh biasanya istighfar, jadi banyak ibadah sunnah, jadi banyak sedekah gitu ya, karena teringat kebodohan-kebodohan di masa lalu yang bisa jadi itu karena kealpaan dan jauhnya kita dari ilmu ya. Semoga ke depan enggak ya anak-anak kita, cukup kita aja, anak-anak kita, kemudian kontakan-kontakan kita, teman-teman kita semuanya bisa ikutan lebih baik lagi. Amin. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Mengulang again. Ingat gimana dulu memang ada sholat yang ditinggalkan karena lalai, ada juga Ya, puasa yang belum terkodok gitu ya. Wah, astagfirullahaladzim lah. Yuk tobat bareng-bareng, kita benahi diri bareng-bareng. yes. Action bareng-bareng, lihat catatannya masing-masing. Kalau saya masih ada nih, catatan PDF masih ada, catatan kodok masih ada. Ya Allah. Sama, sama. Teman-teman, aduh Masya Allah menarik sekali di 10 menit terakhir. Mudah-mudahan tidak puas dan kita jadi bisa bertemu lagi di pekan-pekan atau bulan-bulan selanjutnya. Sebagai informasi, kami dari Soljana udah membuat grup WA ya teman-teman. Jadi lebih praktis gitu nge-share-nya daripada japri-japri atau DM-DM di Instagram. Jadi bisa hubungi ke nomor saya yang tadi ya. Yang mau minta PPT ada di grup, di save aja nomor saya nanti dihubungi. Teh Surani, aduh hatur nuhun ya sudah ngasih kita kajian yang Masya Allah, walaupun lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sisa usia yang berkah. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup ya. Udah nggak ada, cukup mungkin dari Teh Surani ada closing statement gitu, biar ibu-ibu ini semangat nih. Masa pandemi gini tuh banyak yang berkurang nih, secara psikologis juga terganggu nih, emak-emak. Iya, jadi saya juga mohon maaf kalau hari ini nggak optimal ya, kayak tadi 60 hari dibilang 3 bulan. Aduh, lagi loading banget nih kepalanya. Ini juga sambil bed rest, jadi mohon maaf saya off videonya ya. Tapi tetap aja, malah seneng Teh. Walaupun badan lagi remuk redam, kayak gini tuh jadi nggak kerasa sakitnya, serius deh. Makanya Masya Allah senang sekali bisa mengisi kembali. Saya mohon maaf, 2 minggu yang lalu memang full, sehingga kita pending ya, baru terjadi sekarang. Paling closing statement saya, tidak ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk sebuah kata tobat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik dan membayar kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dalam hal ini kita nggak berbicara dosa besar ya, kita berbicara dosa semisal salah keliru antara istihadah dan haid gitu ya. Atau misalnya sholat-sholat yang ditinggalkan ketika ketika kita masih jauh dari kelompok dakwah, jauh dari penyuluh agama Islam gitu ya, dan itu tidak di apa ya, kalau bisa tidak bisa dielakkan karena sekarang memang
kehidupan kita adalah kehidupan yang sekuler sebenarnya. Kita tuh negeri muslim, tapi bukan negeri Islam. Kenapa? Karena muslimnya banyak, tapi Islamnya belum tentu dekat di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oleh karena itu, ya closing statement-nya cuma satu, Bu. Selama nafas kita masih berdesah, selama jantung kita masih berdetak, selama tubuh kita masih kuat untuk kodok, selama kantong kita gitu ya, dompet kita masih bisa untuk vidya, untuk sedekah, selama itu pintu taubat terbuka besar. Oleh karena itu, mari kita perbaiki lagi ibadah-ibadah kita ke depan, karena bagaimanapun juga amal yang paling pertama dihisap adalah sholat. Yuk, sempurnakan lagi wudhu-wudhu kita, sempurnakan lagi toharoh kita. Perhatikan lagi kodok-kodok sholat kita, bisa jadi yang menurut kita aman, ternyata kita masih ada utang kodok. Nah, ayo sama-sama kita perbaiki. Nggak, kalau misalnya berat, ya udah ringankan aja. Misalnya dibiasakan sehabis zuhur, kodok sholat zuhur. Sehabis asar, kodok sholat asar. Insya Allah. Pokoknya niatkan tobat sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Sekali lagi, lebih baik terlambat lah daripada tidak sama sekali. Dan Allah itu Maha Pengampun selama kita nunjukkan ke Allah bahwa kita mau tobatan nasuha. Yang kedua, belajar ilmu tidak pernah berhenti dalam sekali dua kali desahan nafas. Belajar ilmu itu tidak ada habisnya. Oleh karena itu terus menempel bersama Soal Jannah. Insya Allah ke depan kayaknya jangan saya terus deh Teh. Paling ada materi-materi lain, mungkin Umi Silmi ya, atau siapa gitu yang tidak kalah berbobot lah materinya, insya Allah untuk mengisi teman-teman semua. Hayu gitu ya, kita bisa. Yang penting saat ini jamaah itu mahal. Serius, mahal sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sahabat salehah gitu ya, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, dekat erat-erat, serius. Karena sesusah itu hari ini kita mencari sahabat yang saling mengingatkan dalam kesabaran dan takwa. Termasuk Soal Jannah ini ya, saya doakan semoga kita nanti reuni lagi ya Teh ya. Benar-benar sesuai namanya Jannah. Nanti, oh ini nih, kita dulu pernah nih di Zoom bareng, kita ngebahas tentang toharo. Setelah saya tahu tentang toharo, tentang vidya, Masya Allah, sholat saya jadi diterima Allah. Terus kita ketemu lagi, jadi kayak indah sekali gitu ya, Masya Allah. Ya semoga kita semua bertemu lagi di jannahnya, di bawah naungan ridho dan ampunannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hatur nuhun ya Teh Surani. Teman-teman juga Sama-sama. Ibu Yui, Teh Maulina, guru saya Teh Dini, Bude saya, Mbak Weni, Teh Neneng, Teh Amelia, Teh Baby, Bunda King, hatur nuhun, Teh Utari, Teh Rini juga, sobat-sobatku Teh Vini. Mudah-mudahan kita diberikan sisa umur ya, supaya bisa ketemu lagi. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya dari panitia bila masih banyak kekurangan dan kehilapan. Saya Uti Siti Solihah dan teman-teman dari Soal Jannah pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya, recordnya ya. Mohon semuanya. Ya.